Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah wa la yaslubu man syakarah wa la yakilu man tawakkala alaih. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para guru, para ustadz yang kita hormati dan kita muliakan bersama. Di sini hadir guru-guru kita, Al-Ustadz Kiai Agus Kuswanto, kemudian guru kita Al-Ustadz Kiai Nawar Munawar, kemudian guru kita, ayahanda kita, Bapak Haji Didi Sutiadi, kemudian juga ulama dan guru kita Al-Ustadz Kiai Ubaidillah Muhrim, dan banyak lagi guru-guru yang mulia, para kiai dan ustadz-ustadz kita yang Allah berikan keberkahan semoga dalam kehidupan mereka. Dan kepada para tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh anak muda dari sahabat-sahabat Ansor, Banser, komunitas-komunitas, dan pastinya anak-anak muda jomblo-jomblo fisabilillah yang ada di masjid ini. Masya Allah, wajah-wajah jomblo itu bikin adem ya. Enggak, bikin panas. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini bisa nongkrong di masjid. Sedikit menerjemahkan, karena nongkrong itu bahasa anak muda, bahasa ibu-ibu taklim, namanya majelis. Jadi majelis itu bahasa Arab, belum diterjemahin. Arti majelis itu berkumpul dalam satu tempat. Nah, kalau dalam bahasa anak muda namanya nongkrong. Dan saya pengen tren nongkrong itu justru kita ramaikan di masjid. Selain mungkin anak muda senang nongkrong di kafe, di tempat hobi, nongkrong di kos-kosan sambil scrolling TikTok, pakai akun fake untuk bisa kepoin mantan. Daripada kita nongkrong-nongkrong yang mungkin tidak dinaungi oleh para malaikat, mending kita nongkrong di tempat terbaik, yaitu masjid, di hadapan para ulama-ulama kita, belajar untuk ma'rifatullah, dan itulah tongkrongan yang berpahala. Saya mohon izin kepada para guru, saya nggak enak nih duduk di sini. Izin ya para kiai, para ustadz, karena harusnya yang paling berilmu yang duduk di depan, tapi karena sebuah amanah, maka saya duduk di sini bukan untuk menyampaikan ilmu, lebih memotivasi supaya cepat nikah. Karena masalah utamanya itu bukan kurangnya ilmu. Ini orang-orang ahli ilmu semua, masya Allah. Cuman masih sendiri ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita belajar, dan ini bekal buat teman-teman semuanya ya. Nanti ketika teman-teman duduk dalam majelisnya Ustadz Ubaidillah, teman-teman duduk di dalam majelisnya para ulama, ini sebagai pembukaan, cobalah belajar ilmu dengan makna fikih.
Ini fikih di sini bukan fikih dalam konteks syariah ataupun hukum agama, tapi fikih dalam konteks bahasa secara umum. Ilmu itu yang paling tinggi tingkatannya namanya ilmu fikih. Sehingga orang yang mengerti suatu ilmu sampai mendalam disebut dengan orang yang faqih. Para ulama membedakan antara fikih dan faham. Mal farqu bainal fiqhi wal fahm? Apa bedanya antara faham dengan fikih? Al-fahmu, kata ulama, ma'rifatu ma'nal lafzi. Faham itu cuman tahu makna dari satu ucapan, makna dari satu teks, makna dari satu kalimat. Itu namanya fahmun. Bahasa kita faham. Karena kita susah pakai F jadinya paham. Ya, aslinya kan faham ya. Tapi ejaan baru paham. Jadi al-fahmu atau bahasa kita al-fahmu, paham itu ma'rifatu ma'nal lafzi, ngerti makna kalimat. Sedangkan al-fiqhu, fikih itu ma'rifatu muradil mutakallim, memahami, mengerti maksud dari yang berucap. Itu dua hal yang sangat berbeda. Contoh saya bilang gini, masjid ini kecil ya. Kalau kita melihat itu dari, mendengar itu dari konteks faham, apa kalimat yang diucapkan Ustaz Hanan? Masjid ini kecil. Itu kalau pakai paham. Tapi kalau pakai fikih, maksudnya apa Ustaz? Oh ternyata bukan masjid kecil, tapi jamaahnya rame. Sampai masjid terasa kecil. Itu bedanya orang yang paham teks dengan yang fikih teks. Orang yang paham teks, dia cuma melihat ayat, hadis, udah, itu pun dari terjemah. Sehingga akhirnya dengan pemahaman yang terbatas itu dia menilai orang lain, kamu salah, kamu bid'ah misalnya. Nggak usah dibahas deh. Misalnya ini yang nggak benar nih, karena dia ini ayatnya gini, ini hadisnya gini, dengan cara faham. Dia faham nggak ayatnya? Faham. Tapi dia nggak fikih. Kenapa? Karena dia nggak tahu maksud dari ayat itu. Dia nggak tahu maksud dari hadis itu. Dia nggak tahu maksud Allah itu apa, maksud Nabi itu apa, maksud ulama itu apa. Dia nggak ngerti. Kenapa? Karena dia nggak fikih. Terus bagaimana caranya biar kita fikih? Bagaimana caranya kita ngerti maksud dari orang yang berbicara? Kita harus dekat dengan orang itu. Semakin kita dekat dengan orang itu, semakin kita mengerti maksudnya. Kadang orangnya cuma senyum-senyum aja kita ngerti. Oh, ternyata dia berkenan. Kadang orangnya diam aja kita ngerti. Kadang kita chat nih. Kita chat, kita kirim, terus dia baca tapi nggak dibalas, kita ngerti. Nggak dibalas, kita ngerti ya. Atau dia balas titik. Kita langsung ngerti. Atau dia balas ya. Iyanya dia itu beda antara iya pakai huruf besar semua, iyanya huruf kecil semua, iyanya huruf kecil titik, iyanya pakai ch, yah. Itu tuh beda-beda tuh. Makasih ya, oke. Makasih ya, makasih ya, makasih ya, makasih ya. Itu beda. Kita mengerti maksud dari yang berucap walaupun teksnya mirip-mirip. Kenapa? Karena kita tahu dia. Kalau dia nggak pakai emoticon, berarti dia lagi sebel. Kalau dia nggak pakai titik-titik, berarti dia lagi bete. Orang yang nggak ngerti dia nggak akan ngerti. Oh, oke, dia bilang iya. Padahal iya di situ artinya enggak. Makanya seorang suami harus fikih sama istrinya, baru jadi suami yang baik. Kan istri mah kalau ditanya kadang-kadang bilang terserah. Ya. Kata terserah itu bukan gimana kita, bukan. Kata terserah itu, malas itu maksudnya.
Kalau dia bilang, yang kita kemana ya hari ini? Terserah. Itu artinya aku lagi malas keluar, aku lagi bete sama kamu, soalnya kamu gak peduli sama aku. Kan itu maksudnya, panjang. Cuman satu kata, terserah. Tapi itu kalau ditafsirkan, bisa 3 jilid buku syarah itu. Kenapa bisa gitu? Karena kita fikih. Makanya kalau kita pengen mengenal dan mengerti tentang Al-Quran, gak cukup membaca Al-Quran secara teks. Kita harus mendekat kepada yang menyampaikan kalimat-kalimat itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling fikih terhadap Al-Quran, orang yang ahli ibadah, ahli zikir, ahli taubat, ahli tasawuf, maka dialah yang paling mengerti Al-Quran karena dia taqarrub ilallah. Sedangkan orang yang cuma mempelajari Al-Quran secara ilmiah, secara akademik, lalu dia tidak menjalani suluknya para tasawuf atau orang-orang salikin, dia hanya faham Al-Quran, belum tentu fikih Al-Quran. Maka dari itu teman-teman, sebelum kita mendengar nasihat-nasihat ulama, baik dalam majelis ini ataupun dalam majelis-majelis para guru dan kiai kita yang lainnya, cobalah kita fahami bahwa mencari ilmu itu supaya fikih, bukan cuman faham. Bagaimana cara biar fikih? Kita dekat dengan para guru kita. Disitulah berlakunya syekh. Khidmat kepada guru, mulazamah kepada guru. Jadi nggak cukup cuman duduk dalam majelis ilmu, udah gitu pulang ke rumah. Kalau kalian ingin belajar sampai ke level fikih, ngerti banget sebagaimana Abu Bakar, Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat yang lain, maka kalian dengan guru itu nggak cukup cuman ketemu di majelis. Cobalah belajar mulazamah. Mulazamah itu membersamai. Kalau bisa berkhidmat, misalnya gurunya datang ke majelis, kalian yang berkhidmat apakah memegang sendalnya, atau menghidangkan minumannya, atau menghidangkan apa misalnya snack atau kue-kuehan untuk guru, apapun. Yang penting berusaha untuk lebih dekat kepada guru dalam khidmat, maka Allah akan berikan faham. Pernah ingat cerita adiknya Imam Al-Ghazali? Kan beliau berdua nih, adik kakak. Beliau namanya Muhammad, sedangkan adiknya namanya Ahmad. Imam Al-Ghazali ini, Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali ini adalah ulama fikih. Fikih dalam arti hukum, syariat, halal haram dan seterusnya. Dan beliau dikenal dengan istilah Asy-Syafi'iyyus Tsani, Imam Syafi'i kedua. Karena mazhabnya Syafi'iyah dan ilmunya luar biasa, sehingga dijuluki selain Hujjatul Islam, Asy-Syafi'iyyus Tsani, Imam Syafi'i kedua. Saking tingginya ilmunya Imam Al-Ghazali dalam bidang fikih. Waktu itu masih dalam bidang fikih. Sedangkan adiknya adalah ulama ahli hikmah, ulama tasawuf. Karena Islam itu ada 3 ilmu besarnya: ilmu akidah, ilmu syariah atau fikih, dan ilmu tasawuf atau ma'rifatullah atau suluk. Nah, adiknya ini ulama tasawuf, ulama ahli hikmah. Udah seminggu Imam Ahmad, adiknya Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, nggak pernah sholat di belakang kakaknya. Sampai akhirnya Imam Al-Ghazali bilang ke ibunya, "Ibu, ya ummah, minta adik untuk sholat di belakang saya. Kenapa udah seminggu dia nggak sholat di belakang saya?" Akhirnya karena disuruh sama ibu, Imam Ahmad ikut nurut gitu. Pergi ke masjid, jadi makmum, imamnya kakaknya, yaitu Imam Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Tetapi di dalam sholat berjamaah, Imam Ahmad ini ternyata mufaraqah, nggak ikut kepada imam. Dia sholat sendiri walaupun di belakang imam. Pas beres sholat, Imam Al-Ghazali nanya, "Ahmad, kenapa kamu mufaraqah? Kenapa kamu nggak ikut jamaah bareng saya? Kok kamu sholat sendiri padahal kamu di belakang saya?" Apa jawaban dari Imam Ahmad? "Kak, aku melihat di pakaian kakak penuh dengan darah." Imam Al-Ghazali ngelihat, mana darah? Takutnya kalau ada darah nanti nggak sah gitu. Dia, mana darah? Loh, kok nggak ada? Apa maksudnya Ahmad mengatakan pakaian saya banyak darahnya?
Semalaman dipikirin sama Imam Al-Ghazali, oh baru ingat, baru ngeh, ternyata Imam Al-Ghazali dalam sholat tadi kurang khusyuk. Dan gak khusyuknya gara-gara mikirin fikih tentang haid dan nifas. Jadi keren ya, gak khusyuknya Imam Al-Ghazali karena fikih. Kalau kita gak khusyuknya karena mantan, ya tega banget sih. Kita nggak khusyuknya karena game online, kita nggak khusyuknya karena pinjol, kita nggak khusyuknya karena urusan dunia. Imam Al-Ghazali kalau nggak khusyuk itu karena mikirin hukum fikih, karena beliau ahli fikih. Jadi dalam sholat beliau mikir, haid itu begini, kalau nanti ada terjadi ini lebih dari 7 hari maka seperti ini, tanda-tandanya seperti ini dan seterusnya. Apa bedanya haid dengan istihadah, apa konsekuensi dari nifas dan seterusnya. Mikirin haid dan nifas dalam kaitan hukum fikih di dalam salat. Sehingga menurut Imam Ahmad itu tidak khusyuk, sehingga Imam Ahmad nggak mau jadi makmumnya. Tapi yang membuat Imam Al-Ghazali takjub, bagaimana Imam Ahmad itu tahu apa yang difikirkan Imam Al-Ghazali. Kok dia bisa tahu apa yang aku fikirkan, padahal aku nggak ngomong gitu. Itulah yang disebut dengan fikih. Mengerti sesuatu yang dalam. Bahasa lainnya basirah, bahasa lainnya hikmah. Akhirnya Imam Al-Ghazali nanya ke Ahmad, Ahmad kamu belajar ke siapa? Kok kamu bisa tahu apa yang saya fikirkan? Imam Ahmad mengatakan, saya belajar kepada seorang ulama yang tidak terkenal dan beliau tukang sol sepatu, namanya Syekh Al-Utaqi di pinggir kota. Akhirnya Imam Al-Ghazali pergi ke sana pengen belajar. Sampai di sana beliau bilang, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Itu kalimat dari siapa? Dari Nabi Musa kepada Nabi Khadr atau Nabi Khidir. Boleh enggak saya ikut engkau? Ikut. Bukan duduk dalam majelis, itu beda. Ittiba dengan julus atau majelis itu beda. Kalau ikut berarti mulazamah. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Boleh enggak saya ikut engkau wahai guru agar saya bisa belajar tentang ilmu rusydun? Rusydun itu diantara maknanya adalah farasah. Farasah itu artinya firasat bahasa sekarang. Jadi bahasa Arabnya farasah atau firasah, bahasa Indonesianya firasat. Itu bagian dari rusydun. Yang lainnya hikmah, yang lainnya basirah. Ada banyak istilah untuk rusydun. Boleh enggak saya ikut engkau wahai guru? Kata gurunya, innaka lan tastati' ma'iya sabrah. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kamu nggak akan sabar ikut saya, kata Syekh Al-Utaqi. Gimana kamu sabar tentang sesuatu yang kamu nggak ngerti? Kata Imam Al-Ghazali, insya Allah saya akan bersabar. Kalau gitu kata gurunya, jangan nanya apa yang saya suruh. Persis kayak cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Akhirnya ikut kepada Imam Al-Utaqi. Hari pertama ikut, kirain mau belajar taklim, buka kitab. Ternyata kata Imam Al-Utaqi, bersihkanlah toko tempat sol sepatu ini. Karena udah janji nggak akan protes, ya udah bersih. Bebersih pakai sapu. Kata Imam Al-Utaqi, jangan pakai sapu, pakai tangan. Akhirnya ditaruh sapu pakai tangan, bersihin. Seharian bersihin toko, udah bersih. Kirain udah siap nih mau duduk dalam majelis ilmu. Kata Imam Al-Utaqi, udah selesai, udah silakan pulang, disuruh pulang. Nggak ngajarin ilmu. Besok datang lagi, suruh bersih-bersih lagi, pulang. Lusa datang lagi, bersih-bersih lagi, pulang. Sampai setelah sekian kali, Imam Al-Ghazali tiba-tiba faham tentang satu ilmu yang penting. Apa? Ilmu tawadhu. Itu nggak pakai qala Allah wa qala Rasul dulu loh. Tapi langsung diajarkan riyadhahnya tawadhu. Sehingga ketika hati Imam Al-Ghazali itu sudah tawadhu terhadap guru, barulah beliau siap menerima ilmu dan wawasan. Sehingga Imam Al-Ghazali ketika menulis adab orang mencari ilmu, adab thalibul ilmi di dalam kitab Ihya itu, salah satu di antara adab pencari ilmu itu kata Imam Al-Ghazali apa? Hendaklah seorang murid itu menganggap dirinya seperti pasien kepada dokter. Nggak boleh pasien itu merasa lebih tahu daripada
dokter. Nggak boleh misalnya dokter kasih resep, ini obatnya 3 kali sehari ya. Kayaknya kurang deh dok, saya pengennya 10 kali sehari. Nggak boleh murid kepada guru seperti pasien yang sok tahu. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, hendaklah dia seperti seorang yang sakit datang kepada dokter yang muahil dan dokter yang musyfik. Dokter yang muahil dan musyfik. Apa itu muahil? Dokter spesialis. Musyfik itu dokternya baik, bukan yang matre yang perhitungan yang terlalu mahal, bukan. Dia emang kasihan sama pasien, sehingga ketika dia ngasih resep yang terbaik buat pasiennya, selain dia memang ahli. Itulah yang dipelajari Imam Al-Ghazali kepada Imam Al-Utaqi. Setelah Imam Al-Ghazali belajar tentang ilmu ini, akhirnya suatu saat ada seorang laki-laki yang benci sama Imam Al-Ghazali di Mesir, Alexandria, Iskandaria. Di Iskandaria, di Alexandria, ada yang benci sama Imam Al-Ghazali. Sehingga kemudian saking dia benci sama Imam Al-Ghazali, dia suka memfitnah Imam Al-Ghazali, dia menyakiti perasaan Imam Al-Ghazali, sampai suatu saat dia bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Di sebelah Nabi ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian di sebelahnya lagi ada Imam Al-Ghazali dalam mimpi nih. Terus tiba-tiba Imam Al-Ghazali bilang kepada Rasul dalam mimpi itu, "Ya Rasulullah, hadzal rajul yubghiduni wa yu'dhini." Ya Rasul, laki-laki ini benci sekali kepada saya dan sering sekali menyakiti saya ya Rasul. Sehingga kata Nabi, "A'tinis siyat." Kasih saya cambuk. Akhirnya dikasihlah cambuk kepada Nabi. Kemudian Nabi mencambuk orang ini dengan cambukan di punggungnya sampai dia kaget dan terbangun dari mimpinya. Ketika dia terbangun dari mimpinya, di punggungnya banyak bekas cambukan. Dia datang kepada Imam Al-Ghazali untuk meminta maaf. Ini dikisahkan di dalam mukaddimah kitab Ihya oleh Imam Hafiz Al-Iraqi, gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Artinya ini berita yang benar, bukan qila waqala, cenah katanya jarene, bukan. Ini adalah berita dari riwayat para ulama. Apa poin dari semua kisah ini? Ternyata belajar ilmu itu nggak cukup cuma membaca kitab, teman-teman. Dan itu baik. Membaca kitab penting, mendengar dari para ulama penting, tapi sebelum itu siapkan wadah ilmu. Apa wadah ilmu itu? Hati kita. Sebagaimana sabda Nabi tentang ilmu, kata Nabi, hati itu dalam mencari ilmu seperti tanah ketika turun hujan. Itu juga cek aja nanti di kitab Ihya. Ini kita kayak bedah kitab Ihya aja ya, mukaddimahnya ya. Kata Nabi, hati itu dalam mendengar ilmu seperti tanah ketika turun hujan. Tanah ketika turun hujan ada 3. Ada tanah yang menyerap air hujan, kemudian menumbuhkan tanaman, dan itulah hati yang mendapatkan ilmu, kemudian ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Ada lagi tanah yang kedua, dia tidak menyerap air hujan tapi menampungnya, sehingga air itu diminum oleh manusia dan ternak seperti telaga, sumur, danau. Itulah hati yang tawadu. Walaupun dia nggak ngerti ilmu, setidaknya ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kemudian yang ketiga, hati atau tanah yang tinggi dan keras, sehingga ketika turun air hujan, air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah dan tanah itu tetap keras dan gersang. Itulah hati yang penuh dengan dosa dan sombong. Sehingga kalau kita ingin mencari ilmu yang ilmu itu akan menjadi fikih, akan menjadi hikmah dalam diri kita, maka coba siapkan hati kita dengan perasaan saya tidak lebih tahu dari guru saya. Kalau mau lebih dalam lagi, mulazamah, dekat dan berkhidmatlah kepada guru-guru kita. Shallu ala nabi. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, saya juga teringat dengan kisah suatu malam
Ali bin Abi Thalib bermimpi ketemu Nabi karena lagi kangen sama Nabi. Mereka biasanya kalau kangen sama Nabi itu sebelum tidur banyak sholawat. Karena Rasulullah udah wafat dan mereka udah lama nggak duduk bersama Nabi, akhirnya kangen berat. Pas kangen berat mereka sholawat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sholawat. Pas tidur mimpi ketemu Nabi. Di dalam mimpinya Ali duduk di depan Nabi, terus Nabi ngasih 2 rutop. Apa itu rutop? Kurma muda. Nabi ngasih 2 kurma muda kepada Ali. Ali nih rutop. Akhirnya Ali senang banget, dia makan. Sampai dia kemudian sadar dari mimpinya, bangun dari tidurnya, di mulutnya masih ada rasa-rasa manisnya kurma. Kemudian datang ke masjid untuk sholat subuh karena pengen tahadus bin nikmah, pengen ngasih tahu berita mimpi ini kepada Umar. Kan ketemu Nabi itu anugerah ya, walaupun dalam mimpi juga mimpi yang indah, mimpi yang baik. Akhirnya pergi ke masjid, pengen cerita ke Umar, nih semalam saya ketemu Nabi, semalam saya bermimpi ketemu Nabi dikasih 2 rutop. Pas sampai di masjid, Umar lagi sholat, tahajud, beres selesai semuanya, sholat subuh, beres subuh. Pas Ali mau cerita, ada ibu-ibu di barisan ibu-ibu tuh bawa 1 mangkok rutop. Kasih ke Umar, kata ibu-ibu ini, ya Amirul Mukminin, tolong bagi-bagikan rutop ini kepada jamaah laki-laki. Akhirnya Umar membagi-bagikan kepada jamaah laki-laki. Ada yang dikasih 3, ada yang dikasih 4, Ali dikasih 2. Yang lain dikasih lebih dari 2, cuman Ali doang yang dikasih 2 sama Umar. Ali protes, ya Amirul Mukminin, kok yang lain dapatnya banyak, saya cuma dapat 2. Apa jawaban Umar bin Khattab? Ya Ali, lau zadakar rasul lazidnak. Kalau Nabi menambahkan untukmu, pasti kami tambahkan. Akhirnya Ali geleng-geleng kepala, ternyata Umar tahu isi mimpinya Ali bin Abi Thalib. Bahwa Nabi aja cuma ngasih 2, masa kami mau ngasih lebih daripada Nabi, kan gak enak sama Nabi. Ini adalah fikih, ini adalah hikmah, ini adalah ilmu yang didapatkan dengan cara Allah anugerahkan. Kita mengenalnya dengan istilah ilmu ladunni. Wa 'allamna min ladunna wa 'allamnahu min ladunna ilma. Gimana cara kita sampai ke level itu? Tadi dengan mempersiapkan hati, dengan tawadu, dengan khidmat kepada guru, kita akan mengerti apa yang orang lain tidak mengerti. Turun ayat kepada Nabi, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Semua sahabat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agama kita sudah sempurna, syariat kita sudah sempurna, Allah ridha dengan Islam untuk kita. Semua takbir. Abu Bakar menangis. Lalu para sahabat bertanya, ya Abu Bakar, ma yubkik? Wahai Abu Bakar, kenapa kamu nangis? Abu Bakar berkata, ini adalah ayat tentang berita gembira, tetapi juga sekaligus berita sedih. Apa sedihnya wahai Abu Bakar? Kalau agama sudah sempurna, maka tugas dakwah sudah selesai. Kalau tugas dakwah sudah selesai, maka artinya sebentar lagi Nabi akan kembali kepada Allah. Baru yang lain ikut nangis. Kenapa kok Abu Bakar lebih ngerti daripada sahabat? Karena Abu Bakarlah yang paling dekat kepada Nabi di antara para sahabat. Jadi yang paling dekat lebih faham, lebih faqih, lebih alim daripada yang jauh. Maka dari itu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hubungannya dengan materi kita atau tema kita hari ini, obat hati yang lelah? Ternyata fungsi hati dalam kehidupan kita itu luar biasa. Hati itu bukan cuman untuk menyimpan perasaan-perasaan yang galau atau bimbang, khawatir, jadi khawatir. Bukan hanya tentang itu. Ternyata di dalam hati pun kita bisa menyimpan hikmah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang hatinya itu gampang lelah, gampang galau, kemungkinannya hati itu emang kosong. Hati itu kok kosong, makanya dia ringan. Kalau dia ringan, gampang terombang-ambing. Gimana biar hatinya itu sabat, biar hatinya itu teguh, biar hatinya itu nggak gampang patah, nggak gampang lelah,
nggak gampang kecewa, nggak gampang trauma, nggak gampang panik. Hati itu harus diisi, dan sebaik-baik dari isi hati itu adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, zikrullah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Kalau pengen hatinya tenang, maka isilah hati itu dengan zikir. Allah, 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 Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Isi hati itu dengan subhanallah, la ilaha illallah, masya Allah. Isi hati itu dengan zikir sebanyak-banyaknya. Salawat kepada Nabi juga bagian dari zikir. Isi hati kita dengan zikir, maka hati itu akan menjadi tenang. Sederhana sebetulnya. Apa obat hati, Ustadz? Zikir. Bagaimana cara berzikir, Ustadz? Zikir itu yang banyak. Makanya kalau kita baca ayat tentang ibadah, biasanya Allah bicara tentang ibadah aja. Tapi kalau zikir selalu ada kata banyak. Fadhkurullaha dzikran katsira wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat. Ingatlah Allah yang banyak, orang yang mengingat Allah yang banyak, laki-laki dan perempuan. Pasti ada kata banyak. Jadi kalau zikir itu biar jadi tumaninatul qalb, menjadi ketenangan dalam hati yang banyak. Berapa yang banyak, Ustadz? Minimal 1000. Karena zikir itu ada zikir muqayyad, ada zikir mutlak. Apa zikir muqayyad? Zikir yang dihitung. Misalnya habis sholat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali dan seterusnya. Itu muqayyad, dihitung. Tapi ada yang mutlak, yang tidak dihitung sebanyak-banyaknya. Pakai alat zikir supaya memudahkan kita memperbanyak zikir. Bisa tasbih, bisa ceker. Bukan ceker ya, ceker. Kenapa kok pakai ceker, Ustadz? Tasbih digital. Soalnya kalau pakai tasbih ini kadang-kadang kita suka kegeeran. Subhanallah, 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 subhanallah. Udah satu putaran, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tadi berapa ya? Kayaknya udah 7 kali putaran deh, 700. Padahal baru 150. Tapi ngakunya 700 karena nggak hafal. Kan cuma 100 kalau tasbih ini. Ada yang 33, ada yang cuma 2. Irit banget ya. Artinya kalau tasbih ini kita kadang suka lupa. Bagusnya untuk zikir-zikir yang terbatas, 100, 33. Kalau pengen ribuan, pakai ceker. Cari ceker yang investasi dikit lah, yang agak-agak bagus. Karena kalau yang harga 3.000-an di marketplace ya, udah capek-capek 999, pas pencet jadi reset, 0 lagi. Itu tuh sedih banget loh. Masya Allah 900-an. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Loh, kok jadi 3 nih? Balik lagi ke 0. Investasi dikit buat ibadah. Beli ceker yang harga-harga 20.000. Mereknya apa, Ustadz? Karena saya nggak di-endorse, jadi nggak saya sebut. Kalau yang murah itu harganya 3.500, tapi di marketplace dijual 7.000. Tahu ya berapa ngambil untungnya? Berarti kalau kalian mau jualan, jual 10.000, lumayan itu. Artinya beli ceker. Ada sekarang yang cekernya itu udah kayak cincin ya. Ada yang modelnya itu ada beberapa menu, ada 5 menu kalau nggak salah. Ini subhanallah, ini alhamdulillah, ini Allah Akbar, ini salawat, ini la ilaha illallah. Jadi ada beberapa menu. Jadi kita nggak harus langsung sekaligus beres. Saya pakai yang itu karena dicicil. Pagi yang ini dulu, siang yang ini. Jadi banyak. Kalau udah zikirnya banyak, kerasa nanti di dalam hati itu. Kalau belum banyak, nggak akan kerasa. Nggak akan kerasa tumakninah ketika ada masalah. Begitu ada masalah, kita langsung tenang dulu tuh, sakinah. Begitu misalnya kita di blok, misalnya kita di unfollow, misalnya kita di head speech, di komen, kita nggak langsung panik, nggak langsung bereaksi, kita bisa tenang. Kenapa? Karena hati kita udah dijaga dengan zikir. Jadi nggak akan mudah terluka. Orang yang gampang tersinggung pasti kurang zikir. Orang yang sensitif pasti kurang zikir. Orang yang dendaman pasti kurang zikir. Orang yang nggak bisa ngelupain mantan pasti dia lupa kepada Allah. Kalau kita mau lupain mantan, ingat Allah. Ingat mantan, lupa Allah. Nggak bisa ketemu dua perasaan dalam satu jauh, dalam satu rongga hati. Kalau ada Allah, hilanglah mantan. Kalau ada mantan, hilanglah
Allah di dalam rongga yang sama. Makanya tidak ketemu dua perasaan di dalam rongga itu. Isi dia dengan Allah. Terus mantan di mana Ustadz? Nggak ada. Pasangan ada, karena dia halal. Kalau halal, maka nggak akan bertolak belakang dengan Allah. Kan itu semuanya dalam rangka ridho Allah. Pasangan halal, perasaan yang halal, ingatan yang halal. Semua yang halal itu nggak akan keluar, karena di dalamnya tidak akan mengusik Allah. Tapi yang haram yang keluar. Makanya pengen gak galau lagi, ingat Allah. Insya Allah akan pelan-pelan Allah obati hati kita. Trauma masa lalu, sakit hati masa lalu yang bikin kita mental illness, depresi, pengen bunuh diri, naik tower, gak jadi loncat ketinggian. Itu semuanya obatnya zikir. Tapi zikir tekniknya yang banyak, ribuan. Misalnya istighfar dulu 1000. Kalau istighfar mah cepat ya. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Dah 1000. Beres istighfar 1000, mulai dengan zikir pagi. Salah satu zikir pagi yang bagus itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 kali minimal. Maka kata Nabi, siapa membaca itu di waktu pagi seperti memerdekakan 10 budak. Satu budak harganya kurang lebih 1 miliar. Kalau dulu hitungannya uqiyatul zahab dengan hitungan emas. Kalau dikonversi kurang lebih di atas 1 miliar. Kalau 10 budak berarti pagi-pagi kita udah dianggap bersedekah 10 miliar. Coba ada nggak yang pernah sedekah 10 miliar setiap pagi? Udah pasti enggak. Kelihatan dari wajah-wajahnya ya. Wajah prihatin. Saya nggak nanya yang pagi-paginya sedekah 2.000, insya Allah rata-rata ya. Kalau nggak juga terlalu ya. Kalau 10 miliar di waktu pagi, nggak mungkin, susah bagi kita 10 miliar setiap pagi. Kalau sesekali mungkin suatu saat insya Allah mampu. Tapi kalau setiap pagi kayak mustahil banget. Kita bukan Elon Musk. Elon Musk aja udah sekaya gitu nggak pernah sedekah ya. Iya iyalah bukan muslim. Artinya susah untuk bisa melakukan ibadah itu, tapi dengan zikir la ilaha illallah yang tadi 100 kali minimal dan kelebihannya bebas berapa kali aja, udah. Misalnya udah beres la ilaha illallah, lanjut yang ketiga apa? Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berapa? Minimal 100 kali. Kalau bisa 500, 1000, tapi dawam setiap hari. Beres sholawat, baru subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan seterusnya. Zikir yang banyak. Ustadz, gak sempat ngapa-ngapain dong. Kata siapa? Ternyata kalau digabung semua zikir tadi di satu waktu, itu cuma butuh waktu sekitar 15-20 menit. Gak panjang kok waktunya. Kita aja yang wasawisus syaitan, ditakut-takuti sama setan. Hidup kan bukan tentang zikir aja, kita perlu bekerja. Gak ngeganggu kerjaan kita. Sambil nyetir bisa. Sambil naik motor, tapi nggak bisa dihitung ya, naik motor susah belok ya. Ya udah dalam hati atau dengan lisan, nggak usah dihitung dulu. Nanti suatu saat ada AI kok yang akan menghitung. Bentar lagi AI itu pas kita zikir dia ngitung sendiri. Zikirnya kurang, dikasih tahu sama dia. Saking canggihnya. Tapi sekarang zikir aja yang banyak. Insya Allah itu akan menjadi obat hati. Innamal mu'minun, orang yang beriman, innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah hatinya gemetar. Gemetar, bergetar. Bergetar. Hatinya bergetar. Arti bergetar di sini apa? Tunduk, khudu. Tidak lagi tinggi, tidak lagi sombong, tidak lagi galau, tidak lagi labil, muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Dia akan sabat. Caranya apa? Caranya dengan idza dzukirallah, ingat Allah. Bisa dengan zikir lisan, bisa dengan zikir fikiran. Tahu nggak zikir fikiran itu apa? Tafakkur. Zikir lisan itu subhanallah, 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 itu zikir lisan. Kalau zikir fikiran, tafakkur, musyahadah, melihat kebesaran Allah di antara apa yang Allah ciptakan di hadapan kita. Itulah zikir. Inna fi khalqis samawati wal ard
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون selain yadhkurun, yatafakkarun. Ingat Allah dengan lisan, ingat Allah dengan pikiran. Itulah zikir. Makanya kalau kita melihat sesuatu, coba temukan Allah di situ. Allah hebatnya menciptakan ini. Allah Maha Kuasa ya menjadikan ini. Allah Maha Pengatur ya mengatur semua ini. Temukan Allah. Itu dikenal dengan istilah musyahadah. Ka'annaka tarah. Seolah-olah engkau melihat Allah. Itu adalah satu bagian dari dua bagian tasawuf tentang ihsan, musyahadah dan muraqabah. Itulah bedanya tasawuf Ghazaliyah dengan tasawuf Syaziliyah. Kalau Syaziliyah muraqabah, kalau Ghazaliyah musyahadah. Karena dua-duanya ingin mengingat Allah, bisa dengan dilihat atau dengan melihat. Jadi teman-teman, obat hati adalah zikrullah. Setiap kali kalian ngerasa nggak nyaman di dalam hati, sebutlah ya Allah. Bisa zikir, bisa doa, atau Allahu Akbar, sholat. Karena sholat itu untuk mengingat Allah. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kalau pengen zikir, bisa dengan zikir lisan di luar sholat, bisa dengan doa memanggil Allah, bisa juga dengan sholat. Dan isinya sholat itu semuanya zikir. Variasikan bacaan-bacaannya supaya kita khusyuk. Karena seringnya kita lupa tadi ruku apa enggak. Beres Al-Fatihah, surat favorit Al-Ikhlas. Karena cuman surat itu yang kita ikhlas. Jangan surat yang paling panjang. Apa surat yang paling panjang? Bukan Al-Kafirun. Karena nggak tahu ujungnya. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala apa ya? Surat terpanjang bagi kita orang awam bukan Al-Baqarah, Al-Kafirun. Al-Ikhlas. Beres Al-Ikhlas langsung sujud, lupa ruku. Kenapa lupa ruku dan i'tidal? Tadi nggak khusyuk. Atau lupa rakaat. Tadi 2 apa 4 ya? Kayaknya 4 deh. Kita bukannya mengambil yang paling sedikit, malah mengambil yang paling banyak. Itulah manusia. Jadi teman-teman coba ingat Allah dengan berbagai macam cara. Zikir, doa, sholat, apalagi tadi misalnya tafakkur, itu zikir, semuanya obat. Makanya Nabi ketika lelah, walaupun Nabi nggak lelah batin tapi lelah fisiknya dalam menggali parit Khandaq, pas Nabi lagi lelah, Nabi bilang apa kepada Bilal? Arihna bis shalah ya Bilal, istirahatkan kami dengan salat wahai Bilal. Sehingga akhirnya Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagi Nabi dan sahabat itu istirahat, bagi kita beban. Kok udah azan lagi sih? Bedanya iman Nabi dan sahabat dengan iman kita. Padahal harusnya sholat itu adalah rahatul qulub. Sholat itu rehatnya hati. Selain sholat wajib, biar lebih rehat lagi ditambah dengan sholat sunnah. Kan kita senang kalau breaknya banyak, kalau rehatnya banyak. Bentar-bentar istirahat, bentar-bentar istirahat. Kan senang kan? Bentar-bentar break, sebentar-bentar keluar dari kelas. Udah gurunya lagi rapat, jadi kalian bebas ya, hore gitu kan dulu waktu kecil. Kenapa kita senang istirahat? Karena itu nyaman. Begitu juga harusnya sholat. Rahatul qulub. Siangnya ada duha, ada rawatib. Malamnya ada tahajud, ada witir. Maghribnya, witirnya siang itu adalah sholat maghrib. Witirnya malam adalah ba'da tahajud dengan witir. Rahatul qulub. Bangun istirahat. Ya ayyuhal muzzammil. Kenapa Allah membangunkan Nabi? Karena Nabi capek seharian. Capek dengan
dakwah yang ditentang oleh orang-orang kafir Quraisy. Beliau dihina, beliau diusir, beliau dilempari kotoran, beliau dibully. Sehingga karena Nabi habis-habisan dalam dakwah, fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadis asafa. Nabi itu luar biasa lelahnya dalam dakwah karena menginginkan hidayah kepada umatnya. Ketika pulang Nabi capek, Nabi bilang zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya beliau tidur berselimut. Tidur adalah rehatnya jasad. Sementara Nabi masih butuh rehat yang lain selain fisiknya, rehatnya hati, supaya beliau semangat lagi dalam dakwah. Makanya setelah beliau tidur beberapa jam, Allah panggil, ya ayyuhal muzammil, kum, bangun wahai orang yang berselimut, kumil lail, walaupun illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Bangun salat malam. Kenapa? Salat itu adalah rahatul qalb, rehatnya hati. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, apa obat hati? Obat hati yang kedua adalah husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Ketika terjadi sesuatu dalam hidup kita, dapat musibah, diputusin tanpa sebab, dengan bahasa yang sangat menyakitkan. Apa bahasa yang paling menyakitkan? Kita temenan aja ya. Apa yang lebih menyakitkan lagi? Kita adik kakak aja ya. Itu berat banget loh. Mending kita musuhan aja yuk. Disuruh temenan, artinya kita harus tetap peduli sama dia, bantuin dia, ya. Tapi nggak ada status, kan capek. Kita temenan aja ya. Kita adik kakak aja. Kita jadi kakak, dia jadi adik. Kan tanggung jawab kakak itu besar ya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain, kan gitu ya. Ini yang lebih berat lagi apa? Coba. Kita jadi ibu anak. Ada nggak cerita itu di Al-Quran? Ada di surat curhat. Apa surat curhat? Al-Mujadalah. Kalau kita baca Mujadalah namanya surat curhat. Kalau kita baca Mujadilah namanya cewek yang lagi curhat. Siapa perempuan itu? Namanya Khawlah bintu Sa'labah. Kenapa dia diputusin sama suaminya? Dengan kata-kata apa? Kamu ibu bagi saya. Bahasa dulu disebut dengan istilah zihar. Kalau bahasa saya diputusin dengan cara yang kejam. Kejam daripada adik kakak, lebih kejam daripada temenan. Zihar itu kejam banget loh, dan itu budaya jahiliyah. Qaulallati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki, hanya kepada Nabi, tapi curhatnya kepada Allah, bukan update status, bukan taruh di story, bukan curhat kepada netizen. Memang si netizen Indonesia 2 akun tersebut. Ini curhat kepada manusia, curhat kepada Allah, Nabi. Ini gimana maksudnya secara agama? Udah surat Mujadalah tentang seorang perempuan yang hebat namanya Khawlah, yang karena dia turunlah Al-Quran. Hebat banget Khawlah. Allah sebaik-baik pemberi solusi, Allah pasti membela saya. Akhirnya Allah marahin tuh suaminya di satu halaman surat Al-Mujadalah. Habis suaminya dimarahin Allah. Dan seterusnya, gak boleh kamu berperilaku kayak gitu. Itu sebuah kezoliman yang luar biasa. Mintalah ampun kepada Allah. Apa rahasia Khawlah dibela Allah? Berbaik sangka sama Allah. Jadi ketika ada masalah, Khawlah itu berbaik sangka dengan, ya Allah, kepada engkau aja. Sangka sama Allah. Kalau kita kenapa malas curhat dalam doa? Karena kita pikir Allah nggak dengar. Gitu ya Allah. Saya belum kenal sih, tapi saya tahu akunnya ya Allah. Dikoreksi para kiai. Meminta jodoh dengan menyebut nama boleh nggak? Abdullah sal tu'tah. Berdoa, nanti Allah akan kasih. Akhirnya salah satu dari 4 orang ini berdoa gini, dengan Sukainah bintu Husain. Disebut namanya Sukainah bintu Husain dari Irak. Setahun kemudian dia menikah dengan Sukainah. Kunyah, kok bisa gitu Ustaz? Kunyah itu artinya nama panggilan. Sekarang nama panggilan yang populer itu akun sosial media. Makanya akun yang benar. Jangan akun pakai kode-kode bintang-bintang, titik-titik, underscore, upper score dan segala macam. Bingung bacanya, gimana nyebutnya? Ya Allah, yang banyak underscore-nya pokoknya. Susah. Yang banyak bintang-bintang strip nggak jelas gitu, ya Allah, susah. Makanya akun yang benar, karena itu nama panggilan. Dulu para sahabat selain punya nama asli, punya nama
panggilan karena mereka suka dipanggil dengan nama itu. Sekarang nama panggilan yang kita publish ke sosial media, kita suka orang menyebut kita dengan nama akun itu. Makanya namanya akun, i'rabnya dari kata kunyah, cocokologi. Tapi secara maknanya benar, akun itu adalah panggilan. Berarti boleh ya Allah, nama akunnya misalnya Andi_00, berarti dia lahir tahun 2000, kan 00 2000. Ya Allah, nama akunnya Nia_61, tanggal 6 bulan 1, bukan nenek-nenek ya. Enggak semuanya harus tentang tahun. Intinya teman-teman minta curhat sama Allah. Kalau ada masalah itu ngomongnya ke Allah, jangan ngomong ke sosmed, jangan ngomong ke netizen. Bahkan kalau bisa jangan ngomong ke orang yang kita nggak terlalu percaya. Baru kenal langsung curhat. Kenalnya di micet, kan bahaya. Jangan curhat di sosmed, baru kenal di take me out langsung curhat. Jangan. Kenapa? Karena mereka tidak bisa ngasih solusi apa-apa. Yang maha tahu solusi, yang maha tahu masalah, yang maha kudrat dan iradat, mampu dan mau menolong kita, Allah. Jadi ketika kita menghafal sifat Allah, kudrat, iradat, jangan cuma jadi hafalan dan wawasan. Coba terjemahkan dalam kehidupan pribadi kita. Apa maksud kudrat, iradat? Allah itu mampu loh, ala kulli syai'in qadir. Gak ada yang gak bisa. Kita curhat ke teman, emang dia mampu nolongin kita walaupun dia baik? Gak selalu mampu. Dia pengen sih nolongin kita tapi gak bisa. Aku sih pengen nolongin kamu tapi maaf ya, aku lagi ada banyak masalah. Aku pengen ngutangin kamu tapi aku lagi gak punya uang. Itu manusia, gak kudrat. Kadang dia kudrat tapi gak iradat. Dia, aku mampu sih, cuman males ah. Itu manusia. Allah itu kudrat, iradat. Dan Allah itu maha kuasa, maha mampu, dan Allah mau banget. Gak mungkin gak mau nolongin kita teman-teman. Dan kalau Allah udah mau, nggak ada yang bisa bilang enggak. Kalau Allah udah bilang, kamu nikahnya sama ini ya, hah, gitu ya, nggak bisa. Udah langsung, nggak bisa. Ya udahlah, terpaksa. Enggak. Kalau Allah udah idza arada syai'an, itu langsung berubah loh. Tiba-tiba, kok dia sekarang beda ya? Udah gitu tuh. Yang tadinya, najis banget. Sekarang, tadi kan gitu ya. Saking geleh teh. Jijik gitu ya, yang tadinya geleh tiba-tiba kok dia beda ya sekarang ya, dia pakai skincare apa sih? Itu kenapa bisa kayak gitu? Karena Allah kudrat untuk membolak-balikan hati hambanya. Ngapain curhat sama netizen? Emang dia kudrat iradat? Enggak, dia enggak sam'un, dia enggak dengar, dia enggak sama, dia enggak basar, dia enggak ada kekuasaan apapun. Ngapain kita ke dia coba? Allah itu sama dalam Asmaul Husna, Sami'un. Sami'un itu artinya apa? Betah banget ngedengerin kita. Saya mencoba menerjemahkan ke bahasa anak muda ya. Kalau bahasa formalnya maha mendengar, tapi kan kita bingung. Maha mendengar apa sih artinya? Mendengar semuanya, iya. Tapi lebih anak muda lagi apa? Betah banget ngedengerin kita, nggak pernah bosan. Kita aja yang bosan kalau ngedengerin. Kadang-kadang lagu diulang-ulang bosan. Ngelihat sesuatu, nonton berulang-ulang bosan. Allah itu kalau melihat kita atau mendengar kita gak pernah bosan. Kita curhat itu lagi 50 tahun minta hal yang sama, Allah gak bosan. Siapa? Ibrahim dan Zakaria alaihimassalam minta anak. Rabbi habli minas salihin. Tahun kedua, Rabbi habli minas salihin. Tahun ke-10, Rabbi habli minas salihin. Tahun 50, Rabbi habli minas salihin. Allah maha mendengar. Allah betah ngedengerin curhat kita. Allah gak pernah bilang, kan yang itu udah kemarin. Itu kita. Allah gak pernah bilang, udah tahu. Nggak pernah bilang. Allah tuh kalau kita mau curhat, ini qorib, ujibu, aku tuh dekat dan aku menjawab. Menjawab itu kalau dalam bahasa konteks kita di sosial media itu apa? Typing.
Kan kita seneng ya kalau kita lagi ngirim chat orangnya langsung typing ya. Yang paling sebel kita ngechat orangnya online tapi nggak dibaca. 2 contreng abu nggak biru-biru gitu. Akhirnya dia online lama lasin. Kita tungguin kapan di online. Online lagi, lasin lagi. Online lagi, lasin. Yang kitanya nggak dibaca-baca. Atau lebih kejam lagi, dibaca tapi dicuekin. Contreng biru sih pada akhirnya. Wah udah contreng biru. Kira-kira kapan dibalas? Dia online nih, kayaknya dia lagi mikir deh. Kita aja kegeeran ya. Kayaknya dia menyusun kata-kata yang bagus deh. Ternyata dia lagi ngechat sama grup yang lain. Kita nggak dibalas. Tapi kalau Allah, kalau dalam konteks kita nih analoginya, kita lagi typing, Allah typing, artinya kita ngomong, Allah langsung menjawab. Wahai hambaku, aku perkenankan, aku perkenankan, aku perkenankan. Kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamadani Abdi, hambaku memuji aku. Kan gitu kan, aktif gitu. Makanya bahasanya fi'lul mudhari, ujibu. Bukan, aku pernah menjawab, atau ntar aja dijawab. Bukan, aku terus menjawab. Berarti Allah itu maha mendengar, maha perhatian kepada kita. Curhat aja sama yang maha kayak gini daripada kita curhat kepada yang merasa maha tahu. Siapa yang merasa maha tahu? Netizen. Makanya kalau kita dapat berita di TikTok video kecelakaan, kan suka nggak ada captionnya tuh. Dari mana kita dapat info? Di komen. Video kecelakaan beruntun di tol apa gitu. Gimana ini? Kapan ini? Berapa yang meninggal? Cari komen, ternyata di komen lengkap itu. Orang TV aja nyarinya di komen kok. Sekarang TV beritanya dari komen. Kata netizen. Viral di sosial media. Kan gitu kan bahasanya. Berarti netizen Indonesia juara banget lah. Sampai siapa Bill Gates aja geleng-geleng kepala, nyerah dia sama orang Indonesia. Tapi tetap aja mereka tidak lebih tahu dari Allah. Makanya husnuzon itu membuat kita tenang ketika ada masalah. Ya Allah, mengadu ke Allah itu nggak sia-sia. Mengadu ke Allah itu nggak dianggurin. Mengadu ke Allah itu nggak bakal didiamin, pasti direspon sama Allah SWT. Husnuzon kepada Allah. Dan dahsyat teman-teman, hasil husnuzon itu merubah banyak hal. Ada, kata Nabi, ada 4 orang ahli neraka nanti di hari akhirat yang dikeluarkan dari neraka. Kemudian mereka dihisap lagi untuk lihat apakah dosanya masih ada. Ketika dihisap ternyata dosanya masih banyak. Maka Allah berfirman kepada malaikat, kembalikan mereka ke neraka. Salah satu dari 4 orang ini kemudian berkata, Ya Rabbi, ma dhanantu annaka satu'iduni ilan nar. Inni dhanantu annaka satudkhiluni ilal jannah. Waqad ghafartani ya Rabbi. Ya Rabbi, aku gak pernah berpikir, menyangka Engkau akan mengembalikan aku ke neraka ya Allah. Aku pikir, aku sangka Engkau telah mengampuni aku dan memasukkan aku ke surga. Maka ketika hamba ini berprasangka baik kepada Allah, Allah berfirman, wahai malaikat, sadaqa abdi, benarlah hambaku, maka masukkanlah dia ke dalam surga sebagaimana prasangkanya. Bersama 3 temannya, akhirnya 4-4-nya masuk surga. Coba bayangin, ternyata dengan husnuzon kepada Allah, orang yang di neraka aja bisa Allah keluarkan masuk ke surga. Pertanyaannya, seneraka apa sih hidup kita? Ya, gak ada apa-apanya dibandingkan neraka. Jadi kenapa kita gak berbaik sangka aja kepada Allah? Ya Allah, saya lagi susah. Ya Allah, massaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Coba bayangin doanya Nabi Ayub. Gimana Nabi Ayub Allah berikan kesembuhan dalam doa. Doanya tuh doa husnuzon loh. Nabi Ayub bilang gini, Rabbi massaniyadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya disentuh oleh sedikit kesusahan, tetapi Engkau yang paling pemurah dan paling penyayang. Gitu doa baik sangka. Bukan, kok tega banget sih ya Allah Engkau sama aku. Apalagi yang kurang dari saya ya Allah. Apa maumu, jelasin. Bukan gitu cara berdoa, nggak ada baik-baik sangkanya. Nabi Ayub ketika berdoa baik sangka, ya Allah, massaniyaddur. Coba bahasanya perhatikan secara kata per kata. Massaniyaddur, bukan ini marid, saya sakit banget ya Allah, nggak tahan lagi, mending saya mati aja, sakit ini udah berpuluh-puluh tahun. Nggak gitu. Massaniyaddur, apa artinya?
disentuh oleh sedikit kesusahan. Padahal sakitnya luar biasa parahnya. Tapi bahasanya disentuh oleh sedikit kesusahan. Karena nggak enak mau ngeluh sama Allah. Tapi baru ngomong kayak gitu pun langsung ditutup dengan kalimat, nggak apa-apa ya Allah, Engkau tetap Maha Penyayang. Wa anta arhamur rahimin. Kebayang nggak ekspresi Nabi Ayub dalam theater of mind kalian? Betapa Nabi Ayub nggak enakan sama Allah, mau ngomong nggak enak, tapi juga beliau butuh sembuh dan beliau kasihan kepada istrinya. Beliau juga nggak tega sama istrinya, sehingga doanya itu malu-malu dan nggak enakan. Ya Allah ya Rabbi, masan yadur, wa anta arhamur rahimin ya Allah. Engkau penyayang banget ya Allah. Engkau baik banget selama ini ya Allah. Masih berprasangka baik kepada Allah. Padahal udah puluhan tahun diuji dengan sakit, kehilangan harta, kehilangan anak. Semuanya habis dalam hidup beliau. Tapi masih memuji Allah. Langsung Allah rubah. Tiba-tiba Nabi Ayub Allah sembuhkan dengan perantaran air yang keluar mata air di bawah kaki beliau, beliau mandi dan tiba-tiba beliau muda lagi seperti usia 30 tahun. Kok 30 tahun Ustaz bukan 17 tahun? Usia penduduk surga itu rata-rata 30 tahun, itu usia ideal 30 sampai 40. Kalau belum 30 itu masih fase menuju ideal. Lebih dari 40 fase meninggalkan ideal. Ideal itu 30 ke 40, itu ideal penduduk surga. Ustadz yang meninggalnya udah usia 70 gimana? Tenang, nanti jadi muda lagi. Ustadz yang meninggalnya masih ABG, usianya 16 tahun gimana? Tenang, nanti jadi sebaya. Ustadz kalau kita meninggal tapi kayaknya kita biasa-biasa aja, nggak menarik kira-kira dan jomblo lagi meninggalnya. Nanti di surga ada pasangan nggak Ustadz? Kata Nabi, di surga tidak ada azib. Azib itu jomblo. Tidak ada orang yang sendiri di surga. Semua punya pasangan. Lebih keren malah nikahnya di surga. Weddingnya, WO-nya malaikat. Wedding organizer-nya para malaikat. Yang akan mengakadkan Allah. Yang menyaksikan para penduduk surga. Saya terima nikahnya fulan. Saya terima nikahnya Fulanah bintu Fulain dengan mahar satu surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Bukan dengan mahar seperangkat alat sholat, dengan mahar surga seluas langit dan bumi. Bulan madunya kemana? Surga. Masya Allah. Artinya kalau kita meninggalnya nanti dalam kondisi nggak sempurna gimana Ustadz? Belum punya pasangan, hidung biasa-biasa aja, kulit biasa-biasa aja. Gimana Ustadz? Nanti akan Allah perbaiki. Karena semua orang akan indah pada masanya. Laki-laki surga tingginya 80 hasta. Ini satu hasta, setengah meter. Berarti kurang lebih 35 sampai 40 meter. Jangan bilang raksasa, kitanya yang hobbit. Karena Nabi Adam tingginya 80 hasta. Kemudian cakepnya seperti Nabiullah Yusuf. Kayak gimana cakepnya Nabiullah Yusuf? Gampang cara ngukurnya. Nabiullah Yusuf itu saking gantengnya, cewek ngelihat Nabi Yusuf ngiris tangan berdarah, gak berasa. Nah, apa sih kok berdarah? Itu ganteng tuh. Kalau kalian pengen ngerasa GR banget, ngerasa paling ganteng se-Eropa, coba kalian kasih jarum pentul ke cewek. Mbak, ini jarum pentul. Buat apa mas? Tolong tojos. Tojos apa? Tusuk. Tolong tusuk jari mbak. Tapi bentar mbak, lihat wajah saya sambil nusuk jari. Emang kenapa? Kalau sakit berarti saya nggak ganteng. Kalau nggak sakit berarti saya ganteng. Bukan sakit lagi, tetanus. Berarti kita udah nggak ganteng, parah gitu kan. Tapi Nabi Yusuf saking gantengnya beliau, cewek ngiris tangannya berdarah ngelihat Nabi Yusuf nggak berasa. Kan berarti gantengnya ganteng-ganteng malaikat ya, bukan ganteng-ganteng serigala kan. Ganteng-ganteng malaikat. Itulah penduduk surga. Kuatnya sekuat Nabi Musa. Akhlaknya, nih yang paling istimewa nih, akhlaknya seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan cowok Ustadz. Kita gimana? Tenang. Perempuan surga bahasa Al-Qur'annya tuh banyak. Ada istilahnya hurul ain. Tahu arti hurul ain? Hur itu matanya lebar. Buat kita yang
Yang satu garis gimana Ustaz? Nanti akan lebar sendiri. Hur matanya lebar tetapi dia menundukkan pandangan. Nanti perempuan surga itu kulitnya, ini banyak sifat-sifat ahli surga dalam hadis, kulitnya bening sampai kalau dia minum air kelihatan di sini airnya tuh. Kamu lagi minum sirup ya? Kok tahu? Itu warnanya biru. Kamu lagi minum apa misalnya kopi ya? Kok hitam? Enggak, itu kulit. Misalnya. Ini mah di dunia ya. Kamu senang banget minum kopi? Enggak, aku nggak minum kopi, minum susu. Oh, maaf ya, kirain kopi. Enggak. Intinya teman-teman, penduduk surga itu semua keren. Dan Nabi Ayub kembali lagi di usia 30 tahun. Istrinya pulang, ngelihat suaminya udah berubah. Maka istrinya tanya, "Man ant? Kamu siapa?" "Saya Ayub." "Hah? Iya sih kayak Ayub dulu waktu muda, tapi dilihat ke kamar, Ayub mana? Enggak, saya Ayub, wahai istriku, udah Allah sembuhkan, Allah berikan rahmat. Akhirnya istrinya nanya satu pertanyaan yang cuman Ayub yang tahu jawabannya. Makanya dengan pasangan, milikilah banyak rahasia berdua. Jangan semua di-share ke sosmed. Nanti pas kita nanya kayak gitu, yang jawab netizen, aku tahu. Harus ada antara kita berdua doang, jangan orang lain. Sehingga istrinya nanya satu pertanyaan yang nggak ada yang tahu kecuali Nabi Ayub. Misalnya kalau kita ingat nggak dulu pas kita pertama ketemu di mana? Aku tahu. Mereka udah pernah share kok di sosmed. Oke. Ingat nggak dulu pas kita pesan bakso, kita makannya baksonya bakso apa? Bakso cincang, bakso urat, bakso apa? Aci misalnya, bakso goreng atau apa? Kan itu rahasia ya. Ketika ditanya Nabi Ayub menjawab. Yang menjadi rahasia mereka. Kita kadang-kadang hari pernikahan aja lupa. Coba bayangin pas kejadian kayak gitu nggak bisa jawab. Kamu haram, haji. Diusir dari rumah. Padahal suami sendiri. Nabi Ayub bisa menjawab. Akhirnya istrinya juga diberikan karunia dengan mandi air itu dan kemudian jadi muda lagi. Setelah mereka muda, Allah karuniakan mereka anak-anak yang wafat satu persatu dan persis seperti anak yang wafat, wajahnya, karakternya, dan diberikan nama dengan nama yang sama. Apa rahasia dibalik semua itu? Wa anta arhamur rahimin, berbaik sangka kepada Allah. Makanya ketika kita ingin hati kita tenang, kita nggak gampang lelah, coba pikirkan kepada Allah itu yang baik-baik. Misalnya dikasih musibah gimana Ustaz? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian benci sesuatu, kok gini sih, kok dia sih, kok orang ini sih, kok si eta sih. Kita kan sering protes kan, kok gini banget hidup saya. Wa asa an takrahu syai'an, kalian benci sesuatu, padahal itu baik untuk kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, padahal saya pengennya ini, pengennya itu, padahal itu buruk untuk kalian. Dan Allah lebih tahu, sedangkan kalian tidak tahu. Maka jangan sok tahu. Tapi itu bukan ayat. Ayatnya sampai Allah lebih tahu dan kalian tidak tahu. Jadi Allah tuh tahu mana yang baik untuk kita. Husnuzon aja. Tapi saya udah mikir-mikir, Ustaz kok nggak ada ya kebaikan pada dirinya. Suami saya itu musibah Ustaz. Saya nggak tahu kebaikan dia. Dia nggak setia, dia tukang mabuk, dia nggak sholat, dia nggak menafkahi keluarga, dia nggak jadi teladan, dia nggak pernah menyayangi saya. Nggak ada kebaikan pada dirinya Ustadz. Saya udah pikir-pikir, padahal ayatnya bisa jadi yang buruk itu ada kebaikan, tapi ini nggak ada. Kalau nggak ada, maka pakai ayat Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya apa? Kalau suami kita bukan kebaikan dalam hidup kita, percayalah kebaikan itu datang melalui dia. Kalau bukan dia kebaikan, maka kebaikan datang melalui dia. Tapi insya Allah ada kok. Emang suami kita Fir'aun? Cuman Fir'aun yang gak ada kebaikannya. Benar gak? Ada kebaikan Fir'aun?
Kayaknya sih ada Ustadz, jangan terlalu suudzon sama Fir'aun. Menurut saya dia tuh sebetulnya ada kebaikannya juga sih. Apa? Dia tuh nggak pernah poligami. misalnya nih ya, nggak ada kebaikan Fir'aun. Kalau ada satu saja kebaikan Fir'aun, Allah udah kasih dia hidayah. Fir'aun itu musuh bersama loh, lintas agama. Mau Islam, mau Nasrani, bahkan Yahudi. Orang Yahudi apalagi, karena emang musuhnya. Nggak ada yang ngefans sama Fir'aun. Ada yang namanya siapa? Fir'aun, Om. Kok bisa namanya Fir'aun? Soalnya ayah aku ngefans banget sama Fir'aun. Nggak ada. Di dunia semua membenci Fir'aun ya. Terus kok bisa Fir'aun yang sangat buruk ini diberikan kepada seorang perempuan yang sangat luar biasa istimewa? Namanya Asiyah. Berarti kalau Fir'aun bukan kebaikan bagi Asiyah, maka kebaikan bagi Asiyah datang melalui ujian Fir'aun. Kalau bukan karena diuji dengan Fir'aun, Asiyah nggak akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang besar. Apa kebaikan yang besar? Beliau menjadi satu dari 4 perempuan yang sempurna. Sempurna. Pakai nada sempurna. Asiyah sempurna. Ada 4 kan? Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah. Aisyah perempuan istimewa. Kalau nggak ada Aisyah, rasa-rasanya ada kurangnya. Seperti apa? Garam dalam masakan. Jadi kalau gimana pun bumbunya kalau nggak dikasih garam ya nggak enak. Kecuali masakan Prindavan. Itu bumbunya ada bukan di garam, di tangan ya. Tapi itu ciri khas mereka. Intinya apa? Tadi ngomongin Prindavan. Ngomongin apa tadi? Asiyah. Ternyata Asiyah itu menjadi perempuan yang sempurna karena beliau sabar terhadap ujian dari suami yang bernama Fir'aun. Lalu Allah anugerahkan surga kepada Asiyah, bahkan Allah buka tabir surga sehingga Asiyah bisa melihat surga bahkan ketika beliau masih di dunia. Maka coba bandingkan kondisi Asiyah dengan kita. Kan suami kita bukan Fir'aun. Ustadz, saya diuji dengan suami saya luar biasa beratnya. Suami ibu siapa namanya? Fir apa? Firman. Oh Firman. Kirain. Tetap dia seorang muslim, seorang mukmin, seorang ahli ibadah, seorang ahli Al-Quran. Kalau sesekalinya nyebelin, ya namanya manusia. Nggak ada yang sempurna. Maka kalau misalnya kita ngerasa nggak ada pun kebaikan pada dirinya, minimal kita mendapatkan kebaikan melalui dia. Jadi katakan dalam hati, kalau bukan kamu kebaikannya, maka kebaikan melalui kamu. Tapi insya Allah dia juga kebaikan. Fa in karihtumuhun fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kalian benci kepada istri kalian, maka bisa jadi apa yang kalian benci itu Allah jadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Kalian aja belum sadar. Artinya ada kebaikan itu, berbaik sangka sama Allah. Ada seorang nenek datang kepada Nabi Musa bilang gini, ya kalim Allah, wahai Nabi yang berbicara kepada Allah, mintalah kepada Allah agar Allah beri saya anak. Saya udah tua belum punya anak. Ya Allah, ada nenek-nenek minta anak. Allah bilang, wahai Musa, takdirnya dia nggak akan punya anak. Nek, sabar ya, nenek nggak akan punya anak, itu udah takdir. Oh iya, pulang. Besok balik lagi, ya kalim Allah. Tapi tangannya nggak gitu. Ya kalim Allah. Saya minta doa. Doa apa? Minta kepada Allah supaya dikasih anak. Ya Allah, nenek yang kemarin. Musa, takdirnya nggak akan punya anak. Nenek, kata saya juga, sabar. Itu terjemahan orang Sunda ya. Kata saya juga sabar ya, sabar. Nenek emang takdirnya gak akan punya anak, gimana lagi coba? Oh iya, pulang. Lusa balik lagi. Kalimallah. Nenek ada apa? Boleh gak minta doa? Doa apa? Minta anak. Kan udah kemarin, siapa tahu hari ini bisa. Ya Allah, nenek yang kemarin masih minta anak. Musa takdirnya gak akan punya anak. Nek, udah tuh. Takdirnya gak akan punya anak. Oh iya, balik lagi. Gak tahu terjemahan atuh dalam bahasa Arab apa ya. Nggak balik-balik, setelah sekian lama datang-datang bawa bayi. Pas datang ketemu Nabi Musa, Nabi Musa nenek yang dulu, iya ini siapa? Anak saya, maksudnya anak biologis. Ngerti biologis?
Anak biologis saya, anak biologis, anak kandung, iya maksudnya gitu. Ilmiah banget sih nenek ya. Gimana ceritanya nenek punya anak? Tanya aja sama Allah. Ya Allah, gimana ceritanya nenek itu punya anak? Wahai Musa, kata Allah, setiap kali dia meminta anak, aku katakan takdirnya nggak punya anak, dia pulang sambil membaca Ya Rahim Irhamni, Ya Rahim Irhamni. Wahai Allah yang Maha Rahim, kasihanilah saya. Kasihanilah saya ya Allah, sayangilah saya ya Allah, beri saya anak ya Allah. Terus panjang jalan dia bilang Ya Rahim Irhamni, Ya Rahim Irhamni. Besok balik lagi, aku bilang takdirnya nggak punya anak, pulang-pulang Ya Rahim Irhamni. 3 kali berturut-turut Ya Rahim Irhamni. Terus sepanjang hari Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim Irhamni. Wahai Musa, dengan rahmatku aku rubah takdirnya sehingga dia punya anak. Berbaik sangka kepada Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berkehendak menghapus sesuatu dan menetapkan, dan di sisi Allah ada ummul kitab, lauhul mahfuz. Berbaik sangka sama Allah. Nabi Musa juga pernah nanya kepada Allah, "Ai Rabbi, siapakah umatku yang paling rendah derajatnya di matamu?" Kata Allah, laki-laki buta dan paling terakhir masuk ke tempat ibadah, ma'bad. Nabi Musa cari, mana laki-laki itu? Oh itu, seorang laki-laki tua, buta, dan paling sering belakangan kalau ibadah. Jadi ini orang yang kayak masbuknya, masbuk istiqomah. Istiqomah banget masbuk, paling belakang. Sholat Jumat, pas khatib udah turun dari mimbar. Sholat Idul Fitri pun kayak gitu. Baru khutbah, nanti aja beres khutbah. Padahal Idul Fitri kebalik. Sholat dulu baru khutbah. Dia pikir kalau khutbah belum sholat, saking nggak pernah ke masjid. Ya kira kayak Jumatan gitu. Nah, pas udah diperhatiin sama Nabi Musa, oh itu orangnya yang paling rendah di antara umatku, yang paling ringan kebaikannya, nggak ada kelebihan apa-apa, dosanya banyak. Suatu hari orang itu meninggal dunia, kemudian Nabi Musa tanya kepada Allah, "Ai Rabbi, aina huwal an?" Di mana dia sekarang? Allah bilang, "Innahu fil jannah." Dia di dalam surga. Nabi Musa heran, "Kaifa dzalik ya Rabbi? Gimana caranya dia masuk surga ya Allah? Sementara dia orang yang paling rendah di antara kami. Bahkan kami aja belum wafat, belum masuk surga, dia udah duluan di surga di dalam kuburnya. Kaifa dzalik? Gimana caranya?" Allah bilang, "Wahai Musa, suatu hari ada temannya membawa dia jalan-jalan ke sebuah taman yang sangat luas, yang sangat indah. Temannya memuji-muji pemilik taman, mengatakan orang ini baik banget, memberi kita izin untuk masuk ke tamannya, ke kebunnya. Kebunnya luar biasa luas." Orang buta ini kemudian membantah, mengatakan, "Enggak, Allah yang maha baik dan rahmat Allah yang paling luas." Dia enggak rela ada orang yang memuji-muji manusia di depan dia. Makanya dia membalikkan dengan mengatakan, yang paling baik itu Allah dan rahmat yang paling luas itu rahmat Allah. Wahai Musa, benarlah hambaku, prasangkanya kepadaku, dengan itu aku merubah takdirnya menjadi ahli surga. Maka husnuzonlah kepada Allah. Itu obat hati banget. Sehingga ketika kita punya masalah, jangan mempertanyakan apa maunya Allah. Kenapa Allah tega sama saya? Kok Allah kayak gini cuma saya aja? Kenapa cuma saya? Yang lain kok enggak kayak gini? Apa yang kurang dari saya? Jangan protes, tapi husnuzon. Ketika kita husnuzon, Allah tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Jadi berprasangkalah yang baik-baik pada Allah. Allah maha baik, Allah pasti mendengar doa saya. Pasti ada hikmah di balik ujian ini. Pasti, gak mungkin sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Terakhir, sebuah kisah tentang husnuzon terjadi kepada seorang ulama arifin namanya Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Ibrahim bin Adham naik kapal bersama keluarganya, bersama banyak orang. Tiba-tiba kapal itu terjadi badai di tengah laut. Angin kencang, ombak besar, kapalnya mulai kemasukan air, mulai rusak. Kemudian orang-orang yang panik luar biasa, termasuk istrinya panik luar biasa, heran dengan Ibrahim bin Adham yang tenang banget. Kemudian istrinya bertanya, "Ya Ibrahim, kok kamu tenang banget? Kamu gak takut kita tenggelam? Ini badai besar, ini ombak besar." Ibrahim bilang, "Mah, duduk dulu." Akhirnya istrinya duduk.
Kan perempuan tuh kalau lagi gitu ditenangkan dulu ya. Jangan langsung dibalas, jadi rame. Duduk dulu. Udah duduk, diambillah gergaji. Mungkin milik awak kapal ya. Ditaruh di dada istrinya. Mama takut nggak dengan gergaji ini? Enggak. Tapi kan gergaji ini bisa mencelakai mama. Iya. Tapi nggak akan mungkin celaka. Kenapa? Kan gergaji ini di tangan papa. Kan papa baik banget sama mama. Papa kan sayang banget sama mama selama ini. Papa kan perhatian. Ya terjemahnya lah kurang lebih kayak gitu ya. Gak mungkin papa mencelakai mama karena papa itu sayang sama mama kan, ya kan? Namanya juga storytelling. Biar punya theater of mind. Oh gitu ya kejadiannya. Terus apa kata Ibrahim bin Adham? Mah, sesungguhnya badai ini di tangan Allah, ombak ini di tangan Allah, kapal perahu ini di tangan Allah, dan Allah itu lebih baik daripada papa. Sehingga kalau mama tenang dengan gergaji di dadanya karena di tangan papa, kenapa mama khawatir dengan kita di tangan Allah yang maha baik dan maha sayang kepada kita? Baru pada sadar, oh ya astaghfirullahalazim. Kemudian Ibrahim mengangkat tangannya berdoa, Allahumma qad araitana qudratak fa'arina rahmatak. Ya Allah, Engkau sudah tampakkan kepada kami kekuasaanmu. Sekarang tampakkan juga kepada kami kasih sayangmu. Tiba-tiba badai reda, ombak tenang, mereka selamat. Lihatlah Allah seperti itu. Walaupun gergaji di dada kita, walaupun ombak, badai segala macam, tapi bukankah semua itu di tangan Allah? Dan Allah gak akan mencelakai hambanya, Allah gak akan menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Maka sal tu'toh, minta sama Allah, curhat sama Allah, berbaik sangka kepada Allah. Mudah-mudahan dua ini bisa jadi obat lelah hati. Yang pertama adalah zikrullah, yang kedua adalah husnuzan billah. Barakallahu fikum. Mari sama-sama kita menutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu adab doa yang diajarkan ulama. Berdoalah dengan yakin Allah mengabulkan. Jangan berdoa dengan ragu. Berdoa dengan yakin. Allah sami'un mujibud da'wah. Allah itu maha mendengar dan mengabulkan doa-doa. Mari kita berdoa kepada Allah atas segala urusan kita, hajat kita, mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan bangsa kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت المتوحد بالكمال الجمال الجلال تعظيما وتكبيرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا
وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. نعوذ بعزتك أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت. خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله الرحمن ارحمنا. الرحمن أدخلنا في رحمتك. اللهم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته. اللهم أعطي كل واحد منا مسألته. اللهم اقضي كل واحد منا حاجته. إنك سميع الدعاء يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين.